Oke, shalom semuanya teman-teman yang online maupun yang recorded version. Selamat malam, kita jumpa kembali dalam acara GIC Grow in Christ hari Selasa, tanggal 15 Maret. Kita sama-sama lewat acara GIC ini, sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan, belajar sharing firman Tuhan, dan juga nanti kita bisa sharing kesaksian kita mungkin ya selama 1 minggu kita bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan, dan kita juga sama-sama akan membahas firman Tuhan yang dikhotbahkan hari Minggu ya. Jadi JIC ini sama-sama adalah platform untuk sama-sama kita bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Baik, tanpa berlama-lama kita akan memulai ibadah JIC kita malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Saya boleh minta Ko Hendri Giovanni untuk membuka acara ini dalam doa. Silakan, Ko Hendri. Ya, baik semua teman-teman, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, penuh kasih, yang selalu menyertai kami. Bapa, pada malam hari ini kami akan mengikuti ibadah GIC. Tuntun kami dan bimbing kami supaya kami dapat mengerti setiap firman yang diucapkan, baik yang membawa firman-Mu urapi, dan baik kami yang mendengar juga urapi, supaya kami dapat mengerti dan dapat menyimpannya di dalam hati, sehingga kami dapat melakukannya di kehidupan kami yang nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Ko Hendri. Silakan, saya persilahkan untuk WL kita malam ini, Ko Su Hendri Wijaya, untuk memimpin kita sama-sama masuk dalam pujian dan penyembahan. Silakan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tertentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama kita puji Dia. Haleluya Yesus.
hanya dekat melihat rupa, namun kau memandangu sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kami percaya Engkau Yesus. Kami ingin Engkau mengenal hati kami Yesus. Yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Saya persilakan yang membawakan firman. Haleluya. Oke, baik. Kita sama-sama akan masuk di dalam sharing firman Tuhan. Mari sama-sama saja kita semua untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari, Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Beberapa menit ke depan, kami mau mempersiapkan hati kami dan telinga kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami dan berikan kami telinga seorang murid supaya kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami juga mau melakukan firman Tuhan seperti arahan-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang terbatas, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata dan mengajar kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suara saya cukup terdengar ya. Kalau yang terdengar bisa di kolom chat diketik angka 1 ya, untuk rame aja. Oke, biasa kalau miracle is free bisa tulis di kolom komentar, Tuhan Yesus hebat. Oke, silahkan
Nanti bisa tulis juga Tuhan Yesus memang hebat ya, teman-teman. Puji Tuhan, kita semua sehat. Saya berdoa semoga semua yang hadir ya, yang di live streaming ini ada 14 orang ya, kemudian yang recorded mungkin yang menyaksikan mungkin ada ribuan ya. Puji Tuhan, kita semua sama-sama akan belajar tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Yafet hari Minggu kemarin, tanggal 13 Maret. Jadi ini adalah sebuah ulasan dan pengulangan aja, supaya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti juga akan dipandu oleh Pastor Charlton. Ya, kalau mau tanya, silahkan sama hambanya itu, karena beliau yang bikin ringkasannya. Saya hanya akan sama-sama mengajak kita semua untuk membaca. Ada di share-nya, di share screen kita. Kita sama-sama akan belajar tentang kutipan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu diberikan judul tentang Let us cross to the other side. Jadi ini bahasa Inggrisnya, cuman bahasa Indonesianya disederhanakannya adalah mari kita bertolak ke seberang. Ya, cuman ini dibikin bahasa-bahasa yang keren gitu ya. Baik, saya akan ajak kita semua untuk membaca dan menyimak Markus 4 ayat 35 sampai 41 supaya kita sama-sama akan belajar sharing pada malam hari ini. Ayat 35 saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka ini murid-muridnya, dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 selanjutnya, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ya, bukan hanya dahsyat, tapi sangat dahsyat. Jadi ini taufan yang besar. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu sudah mulai penuh dengan air. Ya, kita tahu kalau perahu penuh dengan air, maka ada kemungkinan perahu itu bisa tenggelam ya, teman-teman. Ayat 38 saya lanjutkan dulu. Pada waktu itu, ya pada waktu kejadian taufan dan ombak menyembur itu, pada waktu itu dikatakan ayat 38, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Lalu maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Lalu di ayat 40, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu ayat 41, akhir firman Tuhan dikatakan, mereka atau murid-muridnya menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan, teman-teman, kita belajar firman Tuhan tentang satu buah perikop perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ya, yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang angin ribut diredakan. Ya, kalau kita melihat di awal, kita melihat bahwa waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka itu sedang sebenarnya di dalam sebuah percakapan ya. Tuhan Yesus lalu di ayat 35, Yesus berkata atau bercakap-cakap kepada murid-muridnya, dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberi sebuah ajakan untuk menyeberang, ya. Dan kita tahu bahwa di sana ada rencana Tuhan, ya. Kalau dia mengajak, pasti dia ada rencana. Kalau dia mempunyai sebuah maksud yang diutarakan, pasti dia sudah punya planning, ya, punya sebuah rencana. Nah, rencana ini dia sudah persiapkan, ya. Kalau Tuhan Yesus yang mengajak, dikatakan bahwa kita bisa percaya bahwa ketika kita mengikuti dia, ketika kita taat mengikuti arahannya, sekalipun mungkin arahan atau ajakan itu kita tidak bisa mengerti secara keseluruhan. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang mengajak, maka kita bisa percaya bahwa Tuhan mempersiapkan segalanya. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, bisa tulis di komen, Tuhan Yesus
Hebat ya, sambil kita melihat. Baik, kembali kita ke poin yang ada di slide. Nah, masalahnya adalah planning apa yang Tuhan miliki ya ketika Tuhan mengajak murid-muridnya ke seberang. Apa maksud dan tujuannya Yesus mengajak ke seberang? Yang pertama, kita belajar bahwa ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang, artinya Tuhan punya rencana yang lebih besar, ya. Sekali lagi dikatakan Tuhan punya rencana yang lebih besar, ya. Dikatakan di dalam Markus 4 ayat 33 sampai 34, sebelumnya ya, di dalam ayatnya ini saya mungkin cepat saja dikatakan bahwa dalam banyak perumpamaan ia memberitakan firman kepada orang banyak sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada orang banyak. Ya, artinya dia hanya berkata atau mengajar orang banyak ya itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi dikatakan di ayat 34 kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, ini di sini kita belajar bahwa memang pasti murid-murid Tuhan dan orang banyak kebanyakan itu berbeda ya. Makanya jangan menjadi Jesus follower ya. Banyak orang-orang di luar sana, orang percaya, mengatakan mereka percaya, tetapi mereka cuma fans. Ya, fans itu kalau kita tahu dalam keartisan atau public figure, kita melihat banyak orang yang ngefans. Ngefans itu artinya kita mengikuti ini berita orang ini nih, saya ngikutin dan saya seneng nih sama seorang artis. Nah, dia pasti mengikuti fashionnya, modelnya, dan gaya dandanannya. Ya, kemana dia pergi. Nah, itu ngefans. Ya, tapi berbeda dengan murid. Murid itu bukan hanya sekedar ngefans. Murid itu belajar dan mempelajari. Ya, jadi ada sesuatu yang berbeda nuansanya. Tentunya pasti kalau kita mau belajar dan mempelajari, pasti ada sebuah hubungan di sana. Ada sebuah usaha di sana. Ada sebuah deep relationship. Ada sebuah hubungan yang lebih dalam dari sekedar fans. Fans itu hanya memandang dari kejauhan. Tapi murid itu harus dekat. Ya, tidak ada murid itu memandang gurunya tuh dari kejauhan. Karena kita tidak bisa belajar dan memperhatikan dan mendengar dengan baik kalau kita memperhatikan dari kejauhan. Ya, pasti kita bisa paham dengan itu. Nah, dikatakan Yesus mengajar murid-muridnya itu lebih spesifik. Dan apa maksudnya Tuhan mengajak murid-muridnya ini pergi ke seberang? Ya, saat kalau kita dalam relasi sebuah hubungan, artinya Tuhan itu mau membawa murid-muridnya ini kepada sebuah hal yang namanya sebuah praktek iman, sebuah kondisi real, sebuah kondisi yang bukan hanya sekedar teori. Ya, kalau kita belajar tentang iman, pengharapan dan kasih, ya kita mungkin belajar dari setiap hamba-hamba Tuhan, kita belajar, baca firman dan lain sebagainya. Kalau kita cuma sekedar teori, mungkin akan sangat mudah ya kita membaca, oh kok kayaknya enak ya, orang beriman, doanya dijawab Tuhan. Apalagi kalau kita melihat kisahnya Daud, kita melihat orang tokoh-tokoh di Alkitab, mereka berdoa, Elia berdoa, tidak hujan di Israel 3,5 tahun, kok kayaknya seakan-akan Tuhan nurut gitu ya sama permohonan doa, kok kayaknya keren gitu. Tapi bisakah kita menyelami proses yang mereka alamin gitu sampai mereka dicatat, ditulis di dalam Alkitab, sejarah Alkitab? Tentunya berbeda. Nah, makanya ketika apa yang diajarkan ini adalah sebenarnya mengajarkan kita kepada sebuah pemahaman kalau Tuhan memberikan hati yang baru supaya kita itu punya kita memahami bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar. Ya, Tuhan memberikan hati yang baru kepada setiap kita murid-muridnya Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kita disadarkan bahwa Tuhan punya rencana besar untuk masing-masing daripada kita yang online malam hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, dia punya rencana yang besar buat Pak Henry Giovanni, Bu Gembala, Pak Gembala, Santi, siapa lagi? Profesor Charlton, Iva, Ko Yusuf, kemudian siapa? Bu Nelly, Ko Henry Wijaya, Ko Santo, Pak Tukul, Pastor Villa. Semua Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya, jadi percayalah Tuhan masih belum usai.
Tuhan masih punya segudang rencana di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Kalau kita memiliki hati yang baru, yakin dan percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada rencana kita. Amin. Yang kedua, bukan hanya Tuhan punya rencana yang lebih besar, tetapi di dalam Markus 4 ayat 38 saya bacakan, pada waktu terjadi taufan dan ombak, dikatakan sekali lagi, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ini ada sebuah hal yang menarik ya. Jadi ketika kejadian terjadi sebuah hal yang namanya gangguan, disruption, sebuah kondisi yang tidak mengenakan di dalam perjalanan kehidupan kita, karena perahu itu kita bisa bilang seperti kehidupan kita ya, kehidupan kita dalam mengarungi sebuah kehidupan gitu. Jadi perahu itu kan seperti kita di dalam kehidupan ini aja gitu. Nah, tentunya kalau kita hidup tidak luput yang namanya masalah. Sama murid-muridnya juga pada saat mengikuti Tuhan sudah taat, sudah manut, sudah istilahnya apa ya? Berserah ya, berserah total sama Tuhan Yesus, ngajak Tuhan Yesus, kurang saleh seperti apa. Tapi ternyata kita belajar bahwa orang benar juga tidak luput dari yang namanya masalah. Waktu itu ada sepupu saya nanya, kenapa saya jadi orang Kristen? Kenapa dulu saya melakukan sesuatu hal kayaknya orang fine-fine aja, tetapi ketika saya jadi orang Kristen, kok kayaknya susah ya, hidup saya lebih susah gitu. Seakan-akan kayaknya lampu sorot tuh spotlight-nya di saya. Semua orang memandang saya, semua orang melihat dan memperhatikan gerak-gerik saya. Saya bilang ya, kita itu anak Tuhan, jadi kita itu adalah terang. Ya, Tuhan kita kan dikatakan kita kan adalah terang dunia. Jadi terang dunia itu kan spotlight, kelihatan. Ya nggak bisa kita melakukan yang namanya jadi anak Tuhan, misalnya kita hidup seenak-enaknya kita, nggak bisa. Gitu. Nah, dan ini juga berlaku juga bahwa jadi anak Tuhan itu bukan artinya Tuhan meniadakan masalah dan problem. Nah, sering kali di dalam sebuah masalah atau problem, kadang Tuhan itu, kalau saya sering dengar Pak Agam ngomong itu, Tuhan itu silent in operation. Jadi dia diam dalam beroperasi. Tuhan seolah-olah tertidur. Tuhan seakan-akan terdiam. Ketika kita dalam menghadapi sebuah problem, apapun itu mungkin ya yang menyaksikan ini, ada yang mungkin lagi sakit dompetnya, ya, sakit ekonominya, ada yang sakit di keluarganya, hubungannya mungkin. Ada juga yang mungkin sakit dalam ya misalnya dengan pasangan gitu, sakit hati, ya ada yang tidak diselesaikan, ya mungkin beragam sakit dan beragam masalah yang kita hadapi. Kadang kita sudah berdoa, kadang kita sudah berpuasa, kadang kita sudah baca Alkitab. Tapi kenapa Tuhan kadang-kadang belum menjawab seru doa kita? Tuhan seakan-akan silent, Tuhan seakan-akan gak peduli, Tuhan seakan-akan tuh kayaknya silent in operation, kayaknya diam dalam keheningan gitu. Kadang-kadang kan kita suka salah tafsir, Tuhan gak peduli apa Tuhan tuh udah cuek gitu ya. Nah, kita akan dibawa kepada sebuah pemahaman dasar ya bahwa kediamannya Tuhan ketika Tuhan silent in operation ya, bukan artinya Tuhan itu cuek, bukan Tuhan itu tidur, bukan Tuhan itu tidak peduli. Tapi kita belajar dua hal, Tuhan punya rencana, sekali lagi. Yang kedua, Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa. Ya. Walaupun dia diam, walaupun dia silent, dia adalah Tuhan yang tetap berdaulat. Saya pernah membaca sebuah buku bahwa setiap doa kita itu bukan sebuah kewajiban bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Sekali lagi ya, saya baca buku, bukan kewajiban Tuhan untuk menjawab semua doa kita. Ya, di buku itu tertulis berkata, dia mengajar saya dan saya mendapatkan sebuah pemahaman baru bahwa Tuhan itu punya hak untuk dia bagaimana cara dia dan kapan dia menjawab doa kita. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sang pemilik kedaulatan, dia yang berkuasa, bukan kita yang memaksa dia. Justru pikiran kita harus berubah bahwa kehendak Tuhanlah
kedaulatan Tuhan lah itu yang terbaik atas hidup kita. Jadi nggak semua doa permohonan kita itu dinilai baik. Mungkin itu baik, tapi belum waktunya. Ya, Tuhan tahu cara dan kapan Dia menjawab doa kita. Jadi seolah-olah tertidur, tetapi Dia bukan cuek. Dia punya kedaulatan dan kuasa atas hidup kita. Di ayat 33 ini dijelaskan lebih gamblang lagi. Saya bacakan aja biar teman-teman juga diberkati. Saya juga diberkati banget. Mengapa engkau berbantah dengan dia, ayat 33 ayat 13, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu. Ayat 14 dikatakan, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Artinya Tuhan itu dalam kediamannya, kadang-kadang Tuhan itu sedang berkomunikasi juga dengan kita. Cuman cara berkomunikasinya kadang kita nggak nangkep, kita nggak connect, karena kita punya konsep bahwa saya maunya kalau saya dalam masalah ekonomi, Tuhan itu berkatin saya, kalau bisa tahu-taunya gitu, plafon rumah saya ambruk gitu, tahu-taunya ada orang yang nyimpen emas gitu ya, brok gitu. Maunya kita tuh seperti itu. Kayaknya kita punya kayak sutradara gitu. Kayaknya Tuhan begini nih jawabnya ya. Kalau saya punya masalah sama orang, misalnya orang itu jahatin saya, misalnya nipu uang saya, kita maunya apa? Maunya orang itu bertobat dan kemudian minta maaf, sujud-sujud di hadapan kita dan mengembalikan uang kita. Kan begitu maunya kita. Tapi kadang Tuhan nggak menjawab dengan cara seperti itu. Bukan artinya Tuhan itu jahat, bukan Tuhan itu bagaimana gitu. Kadang kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan berkomunikasi. Tuhan punya bentuk jawaban tersendiri kepada hidup kita. Nah, demikian pula tofan dan ombak. Kadang ombak atau tofan itu diizinkan di hadapan kita, di dalam perahu kehidupan kita. Sampai terasa perahu kehidupan kita oleng, sampai kita merasa pengen tenggelam dalam masalah, kita juga bingung mau hadapin masalah, nggak tahu caranya gimana. Kadang-kadang kita udah kepepet ya kata Pak Gem. Kadang-kadang kita udah mungkin mau give up, mau nyerah. Tapi sebenarnya Tuhan berbicara lewat keadaan sulit. Tujuannya apa sih Tuhan diem gitu? Ngapain Tuhan diemin saya? Ngapain Tuhan itu mencobai saya begini? Enggak. Tuhan itu mau mendewasakan iman kita. Ya. Jujur, ya, iman kita justru bertumbuh. Coba kita cek. Iman kita justru bertumbuh di dalam masa-masa kita kesukaran. Coba cek. Ya. Kapan terakhir kita merasa iman kita bertumbuh? Tentu ketika kita melewati sebuah fase yang namanya kesulitan. Kesukaran. Saya pernah mengalami kesukaran. Kedua orang tua saya dirawat di rumah sakit. Pada saat hampir bersamaan, papa saya stroke, masuk rumah sakit. Mama saya juga ikut stroke, masuk rumah sakit. Satu di rumah sakit Husada, papa saya. Kemudian mama saya juga masuk ke rumah sakit Royal Taruma, bukan Royal Trauma. Tapi saya hampir merasa trauma di rumah sakit itu. Di dua rumah sakit yang berbeda dengan kasus yang hampir sama. Teman-teman juga tahu ya, masuk rumah sakit, masuk di ICU ataupun masuk dirawat, itu kita harus deposit uang. Dan jumlahnya nggak sedikit, teman-teman. Saya pernah pada waktu itu mengalami yang namanya himpitan. Saya harus memasukkan mama saya untuk dirawat. Kita harus membayar uang deposit dulu. Gimana Tuhan? Saya tanya sama Pak Agam, saya nanya sama semua orang, bos saya mau minjem uang 4 juta pun tidak dikasih. Saya bilang kok tiba-tiba seakan-akan tuh semua pintu tertutup gitu. Pada saat saya kesulitan, ada aja ya, susah banget gitu. Kartu kredit nggak ada, limit istri saya punya kartu kredit nggak cukup. Saya ingat saya sama istri saya tuh cuman berdoa saja, karena saya bilang Tuhan, saya menyerah. Saya sudah mengusahakan apa yang saya bisa, saya udah coba. Bos saya udah coba semua orang teman saya coba pinjam, saya coba ini dan itu. Saya coba pakai istri saya punya kartu kredit, juga tidak cukup. Ya, rumah sakit itu saya ingat minta 15 juta. Nggak tahu saya harus gimana. Tapi teman-teman, tahukah teman-teman ada sebuah hal yang ajaib.
Tiba-tiba administrasi yang di bagian admission menyamperi saya. Orangnya pakai baju hitam, saya masih ingat, cowok, tapi saya nggak tahu itu orang training atau apa. Dia tiba-tiba ngomong sama saya gini, Pak, untuk ibunya, Bapak bisa segera lunasin untuk depositnya supaya si ibu bisa diproses gini, dirawat. Saya bilang iya Pak, tapi uangnya baru kekumpul setengah. Saya bilang cuma 7,5 juta. Saya butuh 15 juta. Oh iya Pak, katanya nggak apa-apa Pak. Yang ada dulu aja katanya. Saya sampai bingung waktu itu. Kok rumah sakit ada ya yang bisa nyicil gitu. Saya pikir itu orang cuma one and the only one. Ketika saya nyari lagi orang itu sudah nggak ada. Saya bayar 7,5 juta, mama saya dirawat. Saya mengalami pertolongan Tuhan di detik-detik saya merasa saya sudah tidak mampu. Kok Tuhan bisa gerakin orang itu untuk menerima? Seakan-akan semua pintu tertutup. Seakan-akan saya dihimpit sebuah masalah yang saya sendiri nggak tahu cara ngatasinnya gimana. Tapi saya belajar lewat kesulitan. Justru kita punya iman itu semakin kuat. Amin. Yang ketiga, ya, tujuannya apa? Tuhan mengajak kita ke seberang. Tuhan membawa kita ke seberang karena kita belajar bahwa ada reward, ya. Jadi sebuah perjalanan itu tentunya ada tujuan, ya. Nah, mungkin kita nyetopin taksi, ditanya sama tukang taksi, Pak mau kemana? Saya mau jalan-jalan. Iya kemana? Jalan aja. Tukang taksinya bingung. Ini orang yang stres atau saya yang bego gitu ya. Pasti ada tujuan gitu. Nah, Tuhan mengajak kita kepada sebuah perjalanan. Marilah kita bertolak ke seberang. Artinya dia punya tujuan. Tuhan hendak membawa kita kepada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya dalam hal ini adalah Geraza. Ya, dia mengajak murid-muridnya menuju sebuah kota yang namanya Geraza. Geraza sendiri punya sebuah arti, saya juga baru melihat dan baru tahu khotbah kemarin itu yang saya dapatkan adalah ini, yang saya dapetin. Gerasa itu artinya reward at the end. Saya pikir Gerasa itu saya cuma tahu itu adalah kota di mana ada orang gila yang orang itu nggak berani lewat. Itu aja. Saya cuma taunya itu. Gerasa itu yang di kepala saya itu. Gerasa atau Gadara, ada orang gila yang di sana yang kerasukan setan, hampir 1.000 setan di dalam badan orang itu. Sampai orang-orang tidak berani lewat jalan itu. Boleh dibilang jalan angker gitu ya. Jalan yang gak enak, jalan yang ngeri. Semua orang menghindari jalan itu. Mungkin jalan yang sempit atau jalan yang gak enak gitu. Kenapa Tuhan ngajak kita ke jalan yang sempit, jalan yang ngeri, jalan yang angker, jalan yang dihindari oleh orang banyak? Kadang kita mungkin berpikir, Tuhan ini aneh ya. Kenapa Tuhan ngarahin saya ke jalan-jalan seperti ini? Lah orang banyak aja nggak mau lewat jalan itu loh. Ada orang gila. Tapi kita tahu, karena kita sudah membaca Alkitab. Gerasa itu bicara tentang reward at the end. Gitu. Ada sebuah hadiah di akhir perjalanan. Jadi, kalau kita mengalami keadaan sukar, kalau kita mengalami topan, badai, ombak, itu hanya sebuah proses. Itu bukan tempat perhatian kita. Jadi ada seorang hamba Tuhan juga saya ingat, kalau kita di dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, padang pasir itu atau padang gurun itu bukan sebuah destinasi. Kalau kita sedang dalam masa-masa yang istilahnya penderitaan di gurun pasir, di padang gurun, jangan stop di sana, jangan ngambek di sana. Tuhan, kenapa saya di padang pasir? Loh, Tuhan bilang, itu kan perjalanan. Tetap jalan. Tujuannya adalah Kanaan. Jangan kita komplain sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya diizinkan masuk ke padang gurun? Memang untuk masuk Kanaan harus lewatin padang gurun. Tapi Tuhan tidak menyediakan padang gurun itu sebagai tujuan. Tujuannya adalah Kanaan. Demikian pula kita. Kalau kita sakit, kalau kita dalam masalah, kalau kita dalam himpitan, kalau kita dalam masalah, mungkin dalam pandemi ini mungkin ada yang kena terpapar COVID, mungkin ada yang yang lagi isoman, atau mungkin ada mengalami sakit yang mungkin yang parah gitu ya, atau keadaan keluarganya lagi kacau, nggak baik. Gitu. Kadang kita merasa bahwa Tuhan kenapa ya? Tapi yakin dan percayalah bahwa ini bukan tujuan akhir.
Karena tujuan Tuhan membawa kita adalah Dia menyediakan yang terbaik di akhir perjalanan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan ya menyelamatkan manusia itu, menganggap manusia itu jauh lebih berharga. Orang gila yang dihinggapi oleh setan sampai dikatakan orang gila, legion, ya. Ketika roh jahat itu bertemu dengan Tuhan, roh jahat itu minta izin sama Tuhan. Tuhan boleh nggak? Jangan usir saya, tapi izinkan kami, kata setan ya kepada Tuhan, izinkan kami untuk pindah ke babi. Lalu Tuhan Yesus itu, baru kali itu saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengizinkan maunya setan itu apa. Hanya satu, kenapa dia izinkan? Karena cinta dan kasihnya kepada jiwa manusia. Begitu dia mencintai manusia yang orang anggap sampah, gila, gak layak, berdosa, dihindari, dijauhi orang, dibuang sama keluarganya mungkin. Tapi Tuhan mencintai manusia ini, si legion ini, lebih dari apapun. Bahkan nilai seorang legion ini, nilainya lebih daripada 2.000 babi. Ya, kalau kita lihat babi itu berapa ya, 1 kilonya mungkin 170, saya nggak tahu harga daging babi sekarang. Tapi kita melihat bahwa Tuhan mengasihi manusia lebih daripada babi. Ya, bukan 1 ekor, tapi 2.000 ekor. Kalau Tuhan mencintai legion, apalagi Tuhan tidak mencintai saudara. Ya, jadi yakin dan percayalah bahwa Dia mengasihi saudara. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita semua sama-sama akan sharing ya nanti oleh Pastor Charlton. Itu aja sharing saya. Saya kembalikan sama Pastor Charlton, mungkin bisa menutup dengan doa. Silakan. Baik, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pastor Fendi. Ya, puji Tuhan. Ya, Pastor Fendi sudah menyampaikan. Kalau bahasa musiknya tuh rendition ya. Rendition itu pengulangan. Tapi biasanya rendition itu lebih bagus ya daripada sebelumnya. Mari sebelum kita masuk dalam sharing, dan setelah hati kita dipenuhi oleh bekal firman Tuhan, sekarang kita meteraikan itu dalam doa supaya perubahan yang Tuhan siapkan itu tetap dalam hidup kita. Ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan atas bekal firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui mulut dan bibir hamba-Mu Pastor Yafet, yang diteruskan kembali dengan begitu apik dan luar biasa oleh Pastor Fendi. Hingga malam hari ini kami mengerti bahwa selalu ada proses yang Tuhan sediakan dan Tuhan lakukan dalam hidup kami setiap orang percaya. Dan kami percaya perubahan yang kami rasakan dan kami alami itu mengubahkan juga menjadi proses yang baik buat orang lain. Terima kasih. Kami mau sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Bukakan hati dan pikiran kami. Kami mau belajar sesuatu daripada firman-Mu. Kami mau berdoa kiranya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi juga mempersiapkan kami, memperlengkapi kami untuk bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan segala berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita sudah belajar firman Tuhan, berbicara mengenai proses ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu ada ajakan dari Tuhan, itu sebenarnya adalah ajakan untuk diproses oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang ngajak, ikut aja, nurut aja. Kenapa? Hasilnya pasti baik. Ya. Nah, seperti yang diceritakan dalam kisah Markus 4 itu. Ya, tanpa berusaha untuk berkhotbah lagi, Bapak Ibu, cuma saya hanya mau mengingatkan bahwa kalau Tuhan proses hidup kita, ikuti saja. Kenapa? Karena proses kehidupan kita akan memproses juga kehidupan orang lain, gitu ya. Saya sudah diproses, akhirnya prosesnya saya itu memperlengkapi Pak Hendri. Rupanya waktu Pak Hendri sedang diproses, justru perubahannya Pak Hendri mempengaruhi Pak Dedi dan begitu seterusnya. Jadi kita jangan tolak ya. Oke, Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada namanya Pak Paskalis, seorang orang percaya ya, ini luar biasa dari NTT. Saya minta Pak Paskalis untuk buka kamera. Pak Paskalis buka kamera dan juga
Kami minta untuk berikan kesaksiannya bagaimana Tuhan sedang memproses hidup Bapak, apa yang bisa kami dengar. Monggo Pak Mas Kali, saya persilakan. Belum di-mute Pak. Coba sebentar saya bantu. Coba Pak, dipencet Pak. Di pojok kiri bawah. Silakan. Oke. Pak Paskalis, puji Tuhan. Ya, selamat malam, puji Tuhan. Shalom, shalom, Pak Paskalis. Shalom, selamat malam. Ya. Bisa dengar Shalom, Pak suara? Paskalis. Bisa Pak Ya. Paskalis. Jelas sekali Pak Paskalis. Ya, mungkin saya ngomong tentang saya punya benjolan itu. Kan awalnya itu yang saya berobat itu di hari Kamis tuh. Kemudian saya minta doa dan sampai hari ini, sebenarnya hari ini mau operasi tapi tidak jadi karena sudah kempes. Amin. Ya. Tangan dulu. Puji Tuhan. Iya. Karena sekarang dokter hanya kasih obat saja untuk sembuh lukanya saja. Puji Tuhan. Ada benjolannya di mana Pak Paskalis? Benjolan di bagian belakang. Di punggung ya berarti ya? Iya, di punggung. Oke, apakah itu sakit waktu ada benjolan itu? Ya, awalnya sakit, tapi akhir-akhir ini langsung dia pecah dan tidak sakit. Oh, berarti sempat pecah ya, keluar cairannya ya berarti ya? Ya, keluar cairan dia sendiri. Oh ya, puji Tuhan. Tuhan baik. Ya, terima kasih. Boleh saya sedikit berbicara ya, karena Pak Paskalis WA ke saya dan Iya. Saya sebenarnya ada fotonya ya, cuman ini saya ada foto, saya ada kirim foto. Sebentar, saya buka dulu supaya teman-teman tahu ya. Pak Paskalis, sebentar. Jadi benjolannya itu menurut saya itu lebih mengarah ke sesuatu yang menurut saya agak sedikit ngeri ya. Ya. Tapi Iya. Tuhan sembuhkan ya. Tidak operasi dan Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengoperasi ya Pak Paskalis. Tidak jadi. Jamah Tuhan Pak Paskalis ya. Oke, sebentar. Iya. Terima kasih. Tetap aja di situ. Ceritanya gimana Pak Paskalis tadi waktu ke dokter? Dokternya bilang apa? Ini benjolan ceritanya sejak saya SMP kelas 2. Wih, sudah lama ya? Sampai saya sekarang umurnya sudah 45 tahun. 45 tahun. Baru kenal 2 minggu lalu. Ya. Dia rasa sakit di 2 minggu lalu. Kemudian tepatnya hari Kamis saya minta bantu untuk doa. Ya. Kemudian hari Jumatnya itu saya ke dokter. Ya. Teman-teman tahu kemudian hari yang mau vonis untuk operasi tapi tidak jadi. Ini dia punya. Ini ya Pak Paskalis awalnya. Ya. Lukanya ya. Iya. Ini ya benjolannya ya. Nah, ini menurut saya orang medis ini sebenarnya mengarah ke hal-hal yang tidak baik ya. Jadi bukan biasa, tapi ini mengkhawatirkan, tapi sembuhkan dengan cara yang ajaib. Puji Tuhan. Iya, amin. Ya. Ayo sekarang kita berdoa untuk Pak Paskalis teman-teman ya, supaya sakitnya ini tidak kambuh lagi selama-lamanya. Mari berdoa bersama-sama. Amin. Pak Paskalis angkat kedua tangan, kalau satunya ya begitu ya, kita dukung doa. Mari saudara arahkan kedua tanganmu ke Pak Paskalis. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur anugerah-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi untuk Pak Paskalis. Amin. Tidak dioperasi oleh dokter, tetapi tangan Tuhan yang sudah mengoperasi dengan luar biasa. Hamba berdoa karena Tuhan yang mengoperasi, maka sakitnya ini tidak akan pernah kambuh lagi selama-lamanya. Dalam nama Yesus,
Terima kasih Tuhan. Berkati usahanya, berkati keluarganya, berkati masa depannya, berkati semua keturunannya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih Pak Paskalis. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Pastor. Terima kasih. Sama. Oke, selamat. Tuhan. Jadi sekarang sudah pecah dan sudah kembali beraktivitas. Berarti selama puluhan tahun itu sangat mengganggu waktu tidur Bapak ya, Pak Paskalis ya. Nggak bisa ganggu aktivitas ya. Iya, Pak Paskalis sebentar Pak. Ya, waktu kalau sama tidur itu juga terganggu Pak ya, berarti ya? Iya, tidurnya hanya tidur menyamping saja. Sakit nggak Pak kalau tidur, kalau kena, maksudnya ketindis itu sakit nggak? Sakit. Oh sakit ya. Puji Tuhan, sudah sembuh, harus baik, dan sudah bisa istirahat dengan normal kembali Pak. Iya, terima kasih. Tuhan ya. Bapak Ibu, berarti ini betul seperti disampaikan kemarin bahwa there's a reward in the end ya. Seperti Geraza. Jadi kalau kita merasakan hal yang nggak nyaman, seperti tadi Pastor Fendi ngomong, ada padang gurun ataupun posisi yang kurang menyenangkan Tuhan izinkan terjadi, itu jangan bersungut-sungut, karena there's a reward at the end ya. Ada hadiah di belakang. Menyambung kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar sepanjang minggu ini, 2 kali ya sudah kita dengar. Mari coba kita sharing dan kita lihat, kita cek kembali kehidupan kita, bagaimana itu mempengaruhi dan sangat berperan penting dalam kehidupan kita, terutama mengenai ajakan Tuhan untuk diproses ya. Nggak cuma teori saja, tapi praktek. Oke, tengah-tengah kita sudah ada banyak orang-orang hebat ini. Coba mungkin dari Kak Tukul dulu. Bagaimana Kak Tukul? Bagaimana, ada yang mau di-sharingkan? Mr. Tukul? Oh ini mungkin Mr. Tukul lagi jalan-jalan ini. Mr. Tukul jalan-jalan. Aduh, iya. Pak Sulvila dari Bogor. Bagaimana kisahnya di Curug Nangka? Sambil Pak Mr. Tukul dan Pak Sulvila bersiap-siap, mungkin kita bisa panggil dulu ini Pak Santo. Bagaimana Pak Santo? Shalom, Pastor. Oh iya, Pak Sulvila. Shalom. Ya, saya mengikuti dan menyimak saja dulu. Baik, Pak Sulvila ya. Selalu sehat kasih. Dan selalu biarkan Tuhan memproses hidup kita. Amin. Mr. Tukul, how are you? From Holland? Belum ada, Pastor. Belum ada ya, Mr. Tukul ya. Oke, God bless you from Holland ya. Pak Santo, jangan dimatiin dong mic-nya. Tadi udah nyala itu. Pak Santo ini siaran langsung dari Denmark ya. Bagaimana Denmark hari ini? Shalom Pak. Bagaimana sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada hambanya di sini, Pastor Fendi Samsudin Wiryawan ya. Ini anak didiknya Pak Gita Wiryawan ini. Nanti bisa kita tanyakan pada beliau. Ya. Mungkin saya sedikit bertanya ini kali ya. Kalau kita melihat dari yang pernah disampaikan Pastor Yapet, iman realita kehidupan. Keren juga tuh. Iya Pak. Saya pengen bertanya bagaimana sih ya Pak supaya bisa sinkron gitu loh antara iman kita, pikiran kita dengan pikiran yang Tuhan mau gitu. Seringkali kan kita tahu ya yang tadi telah disampaikan Pastor Fendi, seringkali kita berdoa, mungkin kalau ada yang sakit minta kesembuhan, tapi ya Tuhan juga belum tentu jawab. Tapi kita percaya waktunya Tuhan, waktu yang tepat, pasti Tuhan sembuhkan.
Itu. Nah, pertanyaan saya sih itu aja sih Pak, pengen tahu aja supaya mensinkronkan bisa antara iman, pikiran kita, hati kita gitu supaya bisa lebih sama dengan pikiran Tuhan itu seperti apa gitu loh, apa melalui ya kita udah doa gitu. Maksudnya kayak Pak Gembala kan pernah menyampaikan ketika kita berdoa gitu ya, kita jangan langsung mengaminkan, kita merenungkan diam sejenak. Memang saya pelajari itu udah waktu yang lama, cukup lama saya waktu tahun 2000, mungkin saya sedikit cerita, tahun 2010-an ketika kami usaha bersama istri saya, kami jatuh bangkrut, kami punya utang di sana sini. Saya sempat berdoa minta Tuhan untuk mengasih hutang gitu ya. Ya mungkin usaha saya diperbaiki, tetapi Tuhan belum jawab juga seperti itu. Tetapi kembali lagi dengan iman kami, maksudnya iman saya dan istri gitu ya. Saya berdoa terus dengan iman saya, dengan belas kasihnya Tuhan gitu loh. Pada waktu tahun 2010, kurang lebih 2010 lah. Nah, Tuhan jawab juga akhirnya. Jawabnya bukan dengan teori aja, tapi dengan praktek, ya dengan cara saya tetap bekerja keras dengan melunasi utang-utang secara cicil. Saya hadapin orang-orang itu dan puji Tuhan. Mungkin sedikit contoh, saya punya salah satunya utang 8 juta. Di orang itu berbaik hati dengan membayar, kamu bayar aja 6 juta. Nah, sisa 2 juta itu udah free kata dia. Nah, itu Tuhan begitu baik. Nah, itu yang saya kasih kesaksian pada waktu 2010 itu. Saya cuman pengen pertanyaan saya itu ya tadi, maksud saya lebih ke dalam lagi, yaitu bagaimana sinkronnya dengan iman lebih detailnya gitu loh, selain dengan berdoa, dengan membaca firman, tapi ya maunya lebih ininya gitu loh. Seperti mungkin seperti yang tadi ya, maaf ya Pak ya, mungkin tadi saya menemukan di ayat di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan saja. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, seperti Mazmur Daud. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mungkin saya harus hati saya ya yang tema kita berubah, atau seperti apa ya, sebab kan perubahan karakter kita itu perubahan karakter sebesar karakter kita berkat dari kita juga. Itu aja sih Pak, pengen tahu aja gitu. Jadi bagaimana caranya mensinkronkan iman kita dengan kehidupan itu ya? Iya, benar. Iya. Setiap kali Pak Santo nanya itu saya deg-degan, soalnya Pak Santo itu saya mesti minum obat penenang ini. Nah, jadi gini Pak Santo, saya orangnya simpel-simpel aja. Saya itu kalau buka YouTube atau Instagram itu suka dengan yang namanya life hacks, Pak. Life hacks itu adalah orang itu sudah mempraktekkan sesuatu lalu ditujukan sama kita bahwa ada loh keajaiban-keajaiban di sekitar kita yang kita nggak sadar. Salah satunya ini Pak, ini namanya tisu Pak. Tisu ya. Oh, saya kena ini. Tisu ya, satu kotak tisu. Lalu satu hari saya nonton videonya itu bilang begini, kalian tuh selama ini buka kotak tisu tuh salah. Kan biasanya kan atasnya tuh kita gunting pelan-pelan supaya bikin lubang, tisunya bisa keluar. Salah, caranya itu dipukul aja kanan kirinya, ceplus, nanti tisunya keluarnya sempurna. Saya bilang, nggak mungkin lah.
Masa tisu dipukul kanan kirinya keluarnya bagus. Suatu hari saya di kantor, saya nonton video itu untuk yang kedua kali. Akhirnya saya nggak terima, saya ke Indomaret, saya beli tisu walaupun saya lagi nggak butuh tisu, saya taruh di meja, saya pukul sekuat tenaga saya. Plus bikin suaranya kayak bom atom itu. Orang pada kaget. Tapi saya puas karena rupanya hasilnya itu bagus nih. Hasilnya bagus. Tisunya keluar dengan sempurna gitu. Lalu suatu hari saya juga nonton mungkin channel YouTube yang sama ya, saya lupa. Jadi air penuh, Pak Santo, air penuh. Lalu di atasnya ditaruh tisu gitu. Lalu bagaimana gelasnya itu dibalik, nggak tumpah. Airnya itu ditopang hanya oleh selembar tisu yang halus sekali. Nggak masuk akal. Tapi saya buktikan itu. Nah, iman kita itu kan sesuatu yang mustahil. Bagaimana kita bermain di area kemustahilan itu, salah satu kuncinya itu adalah dengan iman. Nah, bagaimana caranya mensinkronkan iman kita dengan realita kehidupan adalah dengan mengizinkan Tuhan terus memproses dan membawa kita tidak hanya di teori, Pak, tapi ke praktek seperti yang Pak Saudara David bilang kemarin. Jadi saya itu juga seringkali dalam kehidupan saya ada banyak hal-hal yang nggak nyalar. Contohnya, ambil korek api, taruh di pinggir gelas, lalu garpunya itu begini, ya, ditaruh di ujung korek apinya dibakar, korek apinya hangus, itu garpunya masih tetap menggantung-gantung seperti ini di pinggiran gelas. Banyak hal-hal yang nggak masuk akal, tetapi bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Nah, caranya kita untuk bisa akrab ya. Akrab itu apa ya? Intim dengan sesuatu yang mustahil itu ya mempraktekkan sendiri. Nah, kalau misalnya Pak Santo bilang, saya itu punya utang 8 juta. Nggak mungkin, ini ada pertolongan tuh nggak mungkin. Tapi waktu Pak Santo mempraktekkan doa itu kan salah satu praktek iman kita, Pak. Bagaimana sesuatu yang nggak mungkin kita lawan dengan satu tindakan yang mendekat kepada kemungkinan itu. Akhirnya Tuhan tunjukkan, udah dikasih diskon 2 juta. Itu adalah sebuah praktek. Nah, masalahnya banyak orang saking stresnya, saking takutnya dengan realita kehidupan itu, tidak mau praktek, Pak, imannya. Makanya sebelum Tuhan bawa murid-murid itu ketemu setan yang masuk ke babi, Tuhan Yesus itu bawa dulu ketemu badai. Supaya imannya naik, Pak. Kalau mau ngelawan catur elo ranking 258 misalnya ya, 2580 gitu. Kita nggak bisa di elo ranking 1600, Pak. Saya ini dulu hampir jadi atlet catur, Pak. Karena kalau jadi atlet lari kan nggak mungkin. Saya mainnya atlet yang duduk-duduk aja biar nggak capek lari gitu. Jadi kalau kita mau tanding dengan orang yang elo rankingnya di atas, itu ya kita harus naikkan diri kita dulu. Nah, Tuhan tuh tahu. Ini murid-muridnya ini ngelawan setan-setan yang namanya legion itu nggak sanggup. Ilmu kanuragannya anak-anak murid saya ini masih belum hebat. Jadi dibawa dulu ke pengalaman di perahu itu. Bagaimana bermain dengan badai, bagaimana mereka melihat Tuhan yang menghalau badai itu hanya dalam satu ucapan saja. Imannya naik tuh, Pak. Baru siaplah mereka ketemu dengan 2000 setan itu. Begitu juga dengan Pak Santo. Akan ada kemungkinan Bapak akan berjumpa dengan kemustahilan yang luar biasa, Pak. Coba Bapak nengok ke belakang. Ada begitu banyak hal yang Bapak dulu anggap nggak mungkin, sekarang kita anggap biasa saja. Makanya saya dulu pernah berkhotbah di IHK kan. Sesuatu yang kita anggap mustahil terjadi sekarang itu mustahil dulu, sekarang itu hal yang biasa. Contohnya
kok kapal bisa nyelam, gitu kan? Dulu itu mustahil, Pak. Kapal itu bisa nyelam sampai di dalam, masuk ke kedalaman laut, nanti nyembul lagi. Sekarang tuh jadi hal biasa kita kenal namanya kapal selam. Kalau dulu tuh nggak mungkin, Pak. Bapak lagi di rumah, saya lagi di sini, di rumah juga. Kita bisa ngobrol real time, ada kameranya, bisa ngelihat. 10 tahun yang lalu nggak mungkin, Pak. Sekarang sudah ada namanya Zoom. Jadi sesuatu yang dulunya mustahil, sekarang itu jadi sesuatu yang biasa. Kenapa? Kita sudah dibawa naik level, Pak. Jadi begitu ya, Bapak Ibu yang lain juga bersyukur kalau hari ini kita dibawa Tuhan dipraktekkan, dia bawa ke dalam ujian praktek, supaya kehidupan kita tuh upgrade ya, naik level. Nah, seperti juga halnya kita upgrade, tentunya Pak Gembala sudah dibawa Tuhan dulu upgrade. Pak Gembala dibawa upgrade, ya berarti Pak Ketua Sinode, Pak Adi sudah di-upgrade. Pak Ketua Sinode di-upgrade, ya berarti banyak orang yang di atasnya lagi sudah di-upgrade. Jadi semua itu berantai ya. Efek bola salju lah. Puji Tuhan, mungkin Pak Henry Giovanni bagaimana Pak? Menyambung kepada apa yang Pak Santo katakan, atau mungkin ada hal-hal lain yang mau dibahas nih tentang praktek iman dan juga realita kehidupan. Itu bagus ya, bisa bikin sinetron itu Pak. Ya, shalom semuanya. Shalom Pak Henry. Ini tentang ini ya. Saya mau sedikit kalian bersaksi juga, saksian juga sama ini. Jadi saya ngalamin sendiri waktu dulu sebelum dekat sama Tuhan, kalau ada masalah itu rasanya gimana dah, waduh. Kacau walau pokoknya kita nggak mau nemuin masalah aja. Tapi kita berbuat masalah, tapi nggak mau nemuin masalah. Contohnya, kalau kita habis nyolong, kita pasti nggak ngaku. Artinya kan kita mau berbuat masalah, tapi kita nggak mau mengakui kesalahan, maksudnya nggak mau nerima masalahnya. Nah, jadi semenjak saya ini, justru saya berpikir gini ya, saya orangnya maunya membuka diri, saya selalu mau berserah. Jadi saya ngerasa gini ya, sekarang ini saya ngerasa di setiap ada masalah, saya lebih dekat sama Tuhan loh. Karena di dalam masalah itu saya jadi merendahkan diri saya, dan saya selalu berdoa. Jadi saya merasa walaupun Tuhan dari dulu dekat sama saya, tapi saya merasa diri saya lebih dekat sama Dia. Yang pertama itu. Nah, ini kesaksian saya yang ini nih tentang sebelum yang sekarang ya, 3 minggu yang lalu dah. Saya juga suka. Nah, ini tentang istri saya yang sakit. Istri saya sakit. Mohon maaf ya, ini payudaranya katanya ada benjolan. Terusnya sakit. Terus saya orangnya itu kalau berdoa sama Tuhan, saya punya pemikiran bahwa jawabannya Tuhan itu sesuai dengan hati saya. Jadi saya pegang perutnya. Saya kalau berdoa selalu malam, kalau istri saya udah tidur, saya pegang perutnya sambil saya berdoa mau minta jawabannya Tuhan. Kalau hati saya tenang berarti tidak ada masalah, tapi kalau hati saya gelisah pasti ada masalah. Itu hati saya tenang terus. Memang saya selalu kalau berdoa sama Tuhan selalu begitu ya. Kalau ada masalah saya selalu ungkapin apa yang saya ungkapin. Kalau saya mau jawabannya, pokoknya saya mau jalur nih Tuhan, tolong kasih pengertian. Nah, akhirnya saya ngikutin hati saya. Kalau hati saya gelisah, saya langsung ini salah nih gitu. Jadi istri saya tuh pas saya doa gitu, hati saya tenang, maksudnya nggak ada rasa takut apa. Nah, besokannya saya bilang udah itu mah nggak bakal nggak ada penyakit. Dokter pun kita ke dokter periksa, karena kondisi sekarang ini kondisi mungkin Koven lebih paham saya. Terus saya ngomong sama istri saya, makanya kamu berdoa sama Tuhan, percaya sama Dia. Wah, akhirnya berantem, lu so agamis apa aduh berantem dah. Padahal kan masalahnya istri saya sama saya ini sekarang ini masih berbeda aliran, maksudnya berbeda kepercayaan. Istri saya masih mengikuti agama Buddha, dan saya sudah beralih dari agama Buddha ke Kristen. Jadi saya akhirnya berdoa malam lagi. Saya berdoa sama Tuhan, saya ini sudah memberikan yang terbaik. Kenapa istri saya nggak mau ikut saya ya? Nah, itu saya juga cerita sama Koven. Akhirnya saya dikasih hikmat sama Tuhan bahwa tugasmu menabur, tugasku menuai. Jadi
bukan apa yang dilihat oleh kamu yang aku lihat. Jadi karena aku melihat hati. Jadi dia ngasih pengertian ke saya bahwa kalau saya mungkin ya dulu maksudnya saya ibarat gimana ya jelasinnya ya. Intinya gini lah. Tuhan tahu hati istri saya itu belum waktunya. Nanti aja sabar pokoknya. Tugas kamu yang penting itu membuktikan bahwa kamu anak-anak Tuhan. Bukannya tugas kamu menuntut atau menghakimi dia. Karena mungkin hidupnya salah, apa-apa itu jangan dihakimi. Itu tugasnya Tuhan. Nah, itu hakku dah. Kamu tugasnya cuma memberikan apa yang baik, apa yang kamu terima dari firman. Gitu aja jalaninnya. Akhirnya orang tua, semua orang tua mertua saya ini nyalain saya. Anaknya sakit, nggak diurusin apa. Waduh, tambah pusing lagi saya. Tapi saya tadinya saya yakin sama Tuhan, jadinya saya goyah. Waduh, goyah nih. Wah, goyah. Kayaknya bener nih, sakit gara-gara apa ya. Pokoknya ya walaupun akhirnya kita ke dokter. Biasanya saya kalau ada apa-apa selalu nomor 1 kalau keluarga ya. Bukannya saya mengabaikan keluarga, saya pasti nomor 1. Cuman saya ngerasa bahwa ini baik-baik saja, nggak ada masalah gitu maksudnya. Jadi akhirnya saya ngeliat muka istri saya juga berubah. Dia agak pucet, agak apa. Jadi saya jadi goyah. Jadi iman saya tadinya saya percaya sama Tuhan bahwa dia tidak apa-apa, jadi goyah. Goyah. Aduh, saya berdoa terus setiap malam. Tuhan, saya berdoa terus. Akhirnya ya baru kemarin periksa sama dokter. Ternyata bukannya, kan tadinya pikirannya mungkin kanker payudara atau kista di dalam perutnya. Ternyata Tuhan memberikan saya berkat, istri saya hamil lagi. Jadi itu aja paling saya mau kasih kesaksian itu aja. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada salah kata-kata minta maaf. Terima kasih. Belum lebaran, Pak. Minta maafnya lebaran aja. Tapi memang Tuhan itu selalu punya cara yang unik, Pak. Dia itu nggak pernah mainnya teori doang. Contohnya, ada perempuan yang ketahuan berzina. Tuhan itu tuh nggak pakai ngomong, dia ambil tongkat langsung tulis di tanah. Siapa yang tidak berdosa silakan lempar batu pertama kali. Dia tuh praktek selalu. Ada badai, dia nggak teori. Oh, firman Tuhan itu berkata, tenanglah supaya kamu bisa berdoa, minta nanti kamu akan diberikan. Enggak, dia langsung ngomong sama badainya. Diam, tenanglah. Ya kan? Waktu Lazarus mati udah 4 hari, dia tuh nggak pakai teori. Sebab Tuhan itu lebih mampu dan dia adalah pencipta itu mampu menciptakan dari tidak ada jadi ada. Oleh karena itu nyawa. Oh enggak, dia cuma datang ke goa, Lazarus keluar. Udah gitu doang. Jadi Tuhan itu selalu mempraktekkan. Kalau bahasa kerennya itu dieksibisi, Pak. Exhibition itu pameran, Pak, pameran. Contohnya, kalau Volvo atau misalnya Lexus atau misalnya Mitsubishi gitu ya, mau menunjukkan mobil terbarunya itu dipamerkan, Pak. Dipamerkan di tempat yang mewah, tempatnya bagus, ada hadiahnya, kasih makan dimsum gratis lagi. Untuk mempertontonkan kehebatan mobilnya. Seperti itu juga mungkin Pak Henry dan kita semua, mari kita pertontonkan kehebatan Tuhan lewat hidup kita. Kita nggak usah banyak ngomong, oh ikutin Tuhan saya, pasti Tuhan saya itu lebih hebat dari Tuhan kamu. Nggak usah, tunjukkan saja betapa hebatnya Tuhan kita. Melalui apa? Perubahan yang terjadi di hidup kita jadi lebih baik. Dulunya marah-marah jadi lebih santun, sekarang jadi lebih sabar. Kalau dulu marah-marah kita ngegaploi dia, sekarang malah kita doakan dia, datengin elus. Tuhan Yesus berkati kamu ya sayang, Tuhan pasti sembuhkan kamu. Dia ini kok orang berubah. Saya itu kalau stand up komedi, Bapak Ibu semua, itu suka dengan satu orang namanya Panji Pragiwaksono. Nah, suatu hari Panji Pragiwaksono lagi stand up tour ya, dia cerita tentang pengalaman dia waktu SMA. Dia SMA-nya itu di SMA Colose Gonzaga tuh di daerah Cikini ya. Yang menarik adalah suatu hari sekolahnya itu diserbu sama preman. Preman ini nggak suka dengan salah satu anak buah mereka yang waktu itu digebukin sama orang Gonzaga. Karena nggak terima,
besokannya itu preman yang babak belur itu bawa 25 teman-teman premannya mau istilahnya ngegebukin orang-orang Gonzaga gitu loh. Mau nyerbu lah. Lalu orang-orang anak-anak Gonzaga yang waktu itu lagi ngelihat preman lagi mau nyerbu sekolahnya, cuman manggil anak THS. Apa THS itu? THS itu kayak pencak silatnya orang Katolik lah. Gitu. Nah, orang-orang Katolik yang punya ilmu bela diri namanya THS ini, itu nama perkumpulannya, akhirnya datang ke tempat parkirnya Gonzaga itu, tapi nggak sedang dalam posisi mau tempur sama preman, enggak, tapi bawa genteng, bawa besi, bawa kayu, bawa batu bata. Ngapain? Di depan pagar itu mereka ambil kuda-kuda, pecahin bata ke jidat gitu. Tumpukan genteng hancurkan pakai tangannya, besi dibengkokin, dipatahin ke jidatnya. Jadi preman-preman yang waktu itu lagi berbondong-bondong mau nyerbu, lihat dari seberang jalan, loh, kok hebat ya? Kok matahin genteng itu pakai jidat ya? Kok besi itu bisa dipatahin pakai tangannya ya? Kok jago ya? Gak jadi deh, yuk kita pulang gitu. Dari sini saya belajar banyak bahwa rupanya seperti itulah Tuhan mau. Mari kita permalukan iblis dengan apa? Pertontonkan kehebatan Tuhan. Jadi kita mesti praktek sekali lagi. Khotbahnya Pak Yafet itu ya tentang praktek. Kita praktekkan kehebatan Tuhan lewat hidup kita. Supaya apa? Nggak usah ngomong panjang lebar. Ini saya ngomong udah kebanyakan ini. Kita nggak usah ngomong panjang lebar. Pertontonkan saja kehebatan Tuhan. Dan juga pertontonkan betapa besarnya dan hebatnya dia. Jadi seperti apa yang Pak Henry sedang alami. Pertontonkan Pak. Pamerkan kehebatan Tuhan. Melalui apa? Proses dulu. Kan kalau istilahnya kita mau pamerin roti telur goreng enak terenak di dunia, kan nggak mungkin bawa telurnya doang. Telurnya itu harus dipecahin, campur garam, campur mentega, campur susu, diaduk-aduk, digoreng, apinya berapa, disajikan. Orang pada nyobain, enak ya. Cara kamu masak juga bagus loh Pak Henry. Kamu kalau lagi masak itu cute gitu. Jadi kita mempertontonkan cara masak telur. Begitu juga dengan hidup kita, ya Bapak Ibu. Jadi kita semua mari pamerkan kehebatan Tuhan, pertontonkan itu, praktekkan terus. Puji Tuhan. Ibu Gembala, Shalom. Bagaimana Bu Gembala malam ini? Shalom. Shalom Ibu. Ya. Saya menyimak dari tadi, kalau tentang proses itu sesuatu yang paling berbeda dari semua orang. Ini memang kadang-kadang itu tadi kan, kalau Tuhan aja kadang pada saat kita mengalami masalah itu berdiam, tapi justru yang ribut itu netizen. Netizen dan netizen Bu ya. Memang. Netizen sama biasanya itu yang seperti kasusnya Pak Henry Giovanni itu mungkin jadi istrinya merasa aku udah lagi kena masalah, ini suami malah kenapa jadi ribet banget sih gitu kan. Nah, disinilah kadang kita juga tidak sadar bahwa ketika pasangan itu mengalami satu masalah, kadang kita ini yang jadi bikin malah tambah membuat masalah gitu loh. Bukannya berdiam diri, kasih makanan yang enak-enak, disuruh disayang-sayang dulu, kayak tadi Pak Charlton bilang, malah pasangan itu yang lebih menghakimin daripada orang lain gitu loh. Nah ini bukan curhat ya, Curcol ya Bu ya. Jadi memang ini tantangan. Jadi untuk setiap orang Kristen, pada saat mengalami masalah itu siapa yang mau? Pasti tidak ada yang mau. Tetapi kedewasaan kita dalam kita mengiring Tuhan, teorinya sih memang gampang Pak. Begitu praktek kan juga bonyok juga kan. Nangis juga, capek juga, sakit hati juga. Tapi saya yakin itu proses kedewasaan masing-masing orang ya. Jadi tidak bisa digabung namanya suami istri. Oh
Berarti kalau misalnya kayak Pak Charlton sudah mantap menjalani level 3, istrinya berarti juga level 3 kan kadang-kadang kan belum tentu. Jadi ini juga kadang tantangan setiap kita juga proses itu memang ya dilihat nanti hasil akhirnya bagaimana. Ya semoga saja dalam perkumpulan yang kecil ini kita juga saling mengingatkan, kita juga mengerti proses hidup masing-masing orang tanpa kita juga kebanyakan berkomentar ya. Sama seperti tadi masalah Pastor Fendi, misalnya dia mengalami, saya juga ingat pada saat itu ya, tadi teringat lagi ya, pada saat Pastor Fendi juga lagi sedang mengalami kesusahan, kita juga lagi nggak ada duit, kita pusing setengah mati gitu ya. Papa dan mama sama-sama sakit gitu ya. Itu berat sekali ya. Tapi saya yakin dengan melewati proses itu ada kedewasaan-kedewasaan, ada pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang juga sudah diterima sama Pastor Fendi ya. Jadi benar-benar seperti merasa ditinggalkan semua orang, tetapi toh pada akhirnya endingnya itu baik ya hasilnya. Begitu sih Pak Charlton. Ya proses ini kalau diomongin tuh 2 jam dibahas juga nggak habis-habis ya, karena masing-masing orang tuh berbeda gitu ya, cara mengupasnya gitu loh. Gitu sih Pak. Ya, memang seperti itulah cara Tuhan memproses hidup kita ya Bu ya, luar biasa. Yang penting jalani. Amin. Cara Tuhan proses saya dengan cara Tuhan proses Bu Marcel pasti beda. Iya, betul Pak. Yang penting jalani semua dengan setia. Amin. Amin, amin, amin. Ya, bagaimana dengan Bu Nelly? Bu Nelly tadi angkat tangan, apakah Tuhan baik dalam hidupmu, Bu Nelly? Salam Pak Anton, Pak Thomas, Pak Sandi, Bu Marcel. Salam kenal buat Ibu Marcel. Puji dan syukur kepada Tuhan atas mengikuti ibadah YAKA ini, saya makin bertambah pengetahuan iman saya. Menurut dari firman Tuhan yang dibawa Pak Sandi, ya saya sih memang sangat menerima atas firman yang disatakan di dalam Markus 4 itu, ajakan Tuhan untuk menyeberang suatu rencana Tuhan memang begitu besar di dalam hidup saya, seperti saya yang mempunyai masalah gitu ya, Ibu Marcel ya. Saya waktu dulu saya belum mengenal firman-Nya, saya bersungut-sungut, saya merasa kesal, benci gitu. Jadi setelah saya tahu firman, saya saya minta kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi masalah saya ini, karena Tuhan punya kuasa atas hidup saya untuk mengatasi masalah, untuk mendewasakan iman saya. Saya diajak berdoa untuk ibadah keluarga, dan saya juga udah menjalani puasa 40 hari, tapi saya juga nggak ada merasa takut dan tidak merasa khawatir. Bawaan saya tenang karena saya terima itu merupakan teguran buat saya, karena waktu saya belum kenal firman, suami saya itu sebenarnya orangnya pelayan Pak ya, tapi dia memang orangnya baik. Jadi suami saya itu memang kena kuasa gelap. Kuasa gelap dia tuh kena, saya merasakan dia itu kena kuasa gelap, karena seluruh bodinya itu seperti bau bangkai. Rumah saya itu banyak ular di dalam kamar mandi, banyak kecoa, banyak tikus. Tapi puji Tuhan sekarang semua udah nggak ada. Saya bawa dalam doa, dan saya juga ketepatan memang kemarin tuh pernah panggil hamba Tuhan sebelum saya kenal ibadah YAKA ini Pak ya. Cuman saya kadang masih bertanya-tanya, di dalam firman Tuhan itu kan ada dinyatakan beranjaklah dan tercampaklah ke dalam lautan api.
ada itu saya dengar di dalam firman. Jadi di sini saya menanya kepada Bapak Gembala, boleh nggak saya berdoa menyatakan itu seperti beranjaklah dan tercampaklah ke dalam lautan api, kuasa setan, santet, pelet, mantra-mantra, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam lautan api, keluar dari tubuh jiwa roh suamiku di dalam nama Yesus. Itu yang saya pertanyakan kepada Bapak Gembala, dan itu yang pertama. Yang kedua, dan saya juga menyadari, saya jadi mengingat waktu saya belum kenal firman Tuhan, karena waktu saya suami saya dalam keadaan kena kuasa gelap dari seorang perempuan berjilbab, saya ini sempat saya manggil dukun gitu loh Pak, pakai dukun sampai ada 3 tuh dukun saya panggil. Saya ke tempat ke dukun, ada yang datang dari Medan, tapi semuanya sia-sia, tidak ada yang berhasil, bahkan uang saya habis. Jadi terus saya merenungkan, ada firman menyatakan, terkutuklah Anda dengan memakai kekuatan manusia. Dengan itu saya dengar, saya jadi ketakutan. Minta pertobatan saya sama Tuhan. Cuman saya memang masih mau membutuhkan seorang hamba Tuhan gitu untuk doa pelepasan untuk buat kami. Karena saya juga kan gerejanya kan gereja HKBP. Di situ saya bukan saya menjelekkan gereja itu, iman saya nggak bertumbuh. Tapi dengan adanya COVID ini memang saya jadi senang, karena dalam adanya COVID ini berita Injil itu disebarkan melalui YouTube itu, jadi semua saya bisa dengar-dengaran firman Tuhan sampai jam berapapun, saya tinggal mau klik-klik gitu ya. Kalau dulu kan sebelum ada COVID ini kita hanya di dalam onsite gitu, buka Alkitab tapi nggak ada pertumbuhan iman gitu. Tapi setelah saya mengikuti YouTube, saya kenal YAKA ini, saya puji Tuhan, saya mengikuti YAKA ini, iman saya bertumbuh, dan saya senangnya ada komunikasi yang komunikasi yang enak lah gitu. Jadi saya jadi makin dikuatkan di dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh YAKA ini. Saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan saya dalam mengikuti ibadah dengan YAKA ini, mujizat Tuhan terjadi dalam rumah tangga saya, dan suami saya dapat dipulihkan gitu Pak. Terima kasih. Baik, Bu Nelly, teruslah berharap pada Tuhan. Ini sebenarnya dirimu juga sedang diproses oleh Tuhan ya. Dan memang kalau proses itu nggak ada yang enak Bu. Kalau yang enak itu namanya makan kue, itu enak ya. Kalau proses itu nggak ada yang enak, apalagi kalau kita berhubungan dengan orang yang sangat kita kasihi. Yang paling penting, waktu sudah didoakan, dan saya juga sudah mendengar Pak Gembala sudah mendoakan beberapa kali, waktu sudah didoakan, percayalah kuasa gelap itu sudah dipatahkan kuasanya. Ya. Amin. Sekarang yang perlu didoakan adalah bukan lagi bagaimana suamimu terlepas dari kuasa setan, tapi bagaimana hatinya yang kosong itu diisi oleh kebaikan firman Tuhan. Ya, dia terus kumpul dalam doa. Udah jangan doain lagi setannya udah nggak ada Bu. Doakan supaya rumah yang kosong itu terisi oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri ya. Bapak Ibu, tanpa bermaksud dengan kurang hormat dengan yang lain yang belum saya panggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sharing, rupanya waktunya sudah jam 9 kurang, maka saya coba minta Pak Gembala untuk memberikan closing statement sambil juga menanggapi apa yang Ibu Nelly sampaikan, bahwa rupanya dia sedang diproses oleh Tuhan, dan firman Tuhan kali ini sudah menegur dia. Saya minta Pak Gembala untuk wrap things up ya, dibungkus semuanya, untuk juga memberikan kepada kita kekuatan dan mendoakan kita semua Pak. Saya persilakan Pak Gembala. Oke, thank you Pastor Charlton, Ibu Nelly, dan semuanya teman-teman. Saya bersyukur hari ini kita bisa mendapatkan kekuatan baru ya, dari kesaksian-kesaksian, lalu dari firman Tuhan sendiri ya, karena firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu memproses kita ya. Tadi
kita disuruh praktek ya, bukan hanya berteori. Nah, sebelum saya memberikan sesuatu tentang closing statement, ya saya mau ke Ibu Nelly dulu. Ini tentang bagaimana mengusir setan. Jadi diusir di apa tadi, dimasukkan ke mana? Ke maut ya, ke alam maut, tidak masalah ya, nggak ada persoalan. Jadi boleh Ibu Nelly kalau mau berdoa seperti itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, segala kuasa-kuasa yang datang bukan daripada Bapa di surga, saya perintahkan keluar, tercampak ke alam maut. Tidak ada persoalan ya, nggak ada masalah. Ya, jadi karena kita tuh punya kuasa, jadi Yohanes berkata, Lukas 11:19 berkata bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Jadi tidak berbahaya. Jadi ada memang setan datang, ada memang kuasa jahat datang, ya, tetapi itu tidak membahayakan kita. Ya, jadi kita tetap berdoa buat Ibu Nelly supaya keluargamu segera dipulihkan oleh Tuhan, ya, dan mujizat terjadi karena Alkitab juga berkata doa orang benar apabila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin ya Bu Nelly ya. Amin Pak. Oke, lalu buat kita semuanya, teman-teman, ya, jadi bersyukur juga kalau firman minggu kemarin itu betul-betul menegaskan kembali lagi bahwa tidak lagi kita hanya main di dalam teori, tetapi Tuhan menuntun kita untuk kita itu benar-benar praktek. Apalagi menghadapi hari-hari yang seperti ini, ya. Memang kita harus ada teori. Teori didapatkan dari mana? Teori didapatkan dari firman Tuhan. Makanya berkali-kali melalui media Zoom ini, GIC Zoom ini, saya selalu mengatakan bahwa setidaknya, saya ulangi ya, setidaknya kita itu harus menjadi orang Kristen yang standar saja dulu, ya. Tidak usah kita itu terlalu memikirkan sesuatu yang supranatural, yang di atas kepala kita, yang jauhnya itu 10 km di atas kepala kita. Itu nanti, ya, karena iman itu kan bertumbuh terus, ya. Dari tidak beriman, lalu iman kecil, iman sedang, ya, iman besar. Ya, jadi itu iman besar nanti. Tetapi setidaknya lakukan yang standar, ya. Standar orang percaya itu apa? Ya berdoa. Standar orang percaya itu apa? Ya baca firman. Ya. Standar orang percaya itu apa? Ya bangun pagi. Ya. Bukan karena kalau sudah bangun pagi, beberapa waktu yang lalu di acara Miracle is Free saya berkata bahwa mimpi itu ada 3 menurut aturan orang Jawa. Ya. Titiyoni Gondoyoni, nomor 1 itu Titiyoni, nomor 2 Gondoyoni, nomor 3 itu Pospotajem. Nah, ini sebetulnya bukan klinik, tetapi ini bicara tentang wahyu, ya, bicara tentang firman. Tidak mungkin Tuhan itu berbicara kepada umatnya itu ketika umatnya itu pikirannya kemerungsung, ya, kemerungsung itu tidak tenang, ya. Jadi kalau Anda mimpi antara jam 9 sampai jam 12 itu belum tenang, pikiran itu masih bias. Pada waktu siang hari ngapain dan seterusnya, sehingga yang muncul pada dunia mimpi itu seringkali itu hanya endapan-endapan peristiwa siang hari yang muncul di malam hari pada waktu mimpi. Lalu yang kedua itu Gondoyoni itu dari jam 12 sampai sekitar jam 3. Ya. Nah, ini sudah agak lumayan karena ini otak kita pada gelombang gamma, ya, gitu ya. Jadi ya bisa iya bisa tidak, tetapi ini belum sepenuhnya di sini ini suka mantra-mantra dan seterusnya itu ada di situ. Nah, yang Tuhan mau itu seperti Yesus sendiri katakan, pagi-pagi benar, ya. Maka Tuhan Yesus selalu berdoa menghadap Bapaknya. Pagi-pagi benar itu kalau saudara lihat di dalam Alkitab di pada pelajaran tafsir dikatakan itu antara sekitar jam 4 kalau waktu Indonesia Barat, ya. Antara jam 4 sampai jam 5 atau setengah 5, ya. Di situ itu betul-betul benar-benar kita itu sudah rest, sudah tidur, sudah nyenyak, sudah enak, ya, dan bangun jam segitu itu Tuhan bisa bicara dengan kita.
Nah, ini standar orang Kristen. Ya, Tuhan tuh mau kita praktek, bukan hanya hafal firman, itu baik harus sih, ya. Tapi Tuhan mau praktek. Bagaimana berkat kita itu bisa melekat pada hidup kita kalau kita tidak menjadi orang yang paling tidak itu kita memenuhi standar orang percaya dulu. Ya, jadi sekali lagi ini penting dan mari kita belajar bersama-sama. Kalau standar saja kita masih fail, ya, standar saja kita masih nilainya masih 3, 2, ya, lah bagaimana kita bisa memiliki iman yang 10 km jauh tinggi di atas kepala kita itu. Itu hanya sebuah angan-angan dan orang berkata itu halu atau halusinasi. Makanya sering sekali orang Kristen jatuh pada kekecewaan. Apa itu definisi kecewa? Menurut kita, menurut IHK, kecewa itu terjadi karena imannya itu ditinggalkan oleh pengharapannya. Saya ulangi, kecewa itu terjadi karena iman itu ditinggalkan oleh pengharapannya. Imannya masih ada di Jakarta, pengharapannya sudah sampai di Surabaya. Semestinya iman dan pengharapan itu berjalan bersama-sama. Ya. Nah, ini pelajaran yang teman-teman harus tidak boleh lupa. Kalau orang berkata, kenapa kita kecewa? Oh, karena pengharapannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau kita tidak. Karena iman kita ditinggalkan oleh pengharapan yang begitu lajunya cepat sekali. Kenapa pengharapannya lajunya cepat sekali? Karena pengharapan ini terbius oleh hal-hal duniawi. Ya, bukan terbius oleh hal-hal yang baka atau hal-hal yang rohani. Semestinya rohani dan jasmani itu saling melengkapi. Nah, kalau ini sudah kita bisa praktekkan, maka kita tidak ada lagi namanya kekecewaan, lalu marah-marah dengan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyesali kehidupan, ya, dan seterusnya tidak ada. Sekali lagi, firman yang tadi kita bahas bersama-sama, juga kesaksian itu menunjukkan bahwa kita harus masih banyak belajar, termasuk saya sebagai gembala. Ya, saya kira itu bukan nambahi khotbah supaya panjang, tidak, tetapi ini perlu diingatkan. Itu ya teman-teman, dan minta maaf minggu kemarin kita belum bisa hybrid service, kita masih online, tetapi minggu besok kita akan masuk dalam ibadah tatap muka dan online service, begitu ya teman-teman. Dan juga ada sedikit sisipan dari saya, kalau ada yang menginginkan mau ke Holy Land, ya, saya itu disuruh membimbing ini ya, membimbing tur ya. Saya nggak tahu nih bagaimana nih ceritanya ini, tapi ya saya iakan aja. Nah, seperti ini di 2.450 US dollar 13 hari. Nah, jadwalnya seperti ini, hari pertama, kedua, dan seterusnya. Itu 13 hari ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, kalau ada yang mau mengikuti saya, boleh. Kalau saya tidak bayar. Kalau saudara-saudara bayar, nanti dengan dengan turnya gitu ya. Ya itu aja sebagai penutup dari saya, Pastor Fendi, Pastor Shelton. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih, Pastor Paulus. Kita sama-sama akan mengakhiri acara GIC kita, ibadah kita. Bisa minta tolong Bugem untuk doa. Jadi Pastor Charlton yang doa berkat ya. Bugem? Bugemnya ada? Nggak ada ya? Sorry. Apa nggak bisa ini ya? Sorry. Bentar. Sudah, sorry. Iya, saya dari tadi mau unmute nggak bisa. Baik, silakan. Iya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini. Kami bisa sharing bersama-sama dengan teman-teman di sini. Kami bersyukur, kami boleh belajar setahap demi setahap, langkah demi langkah, untuk mengkoreksi kehidupan kami dalam mengikuti Engkau. Berikanlah kami hati yang tulus, Tuhan, dalam mengikuti dan menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami semakin didewasakan dalam keadaan apapun, kami tetap bersyukur dan berharap kepadamu. Jadikanlah juga kami saksi-saksi-Mu di tengah-tengah
dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami ucap syukur. Biarlah Kau terus proses hidup kami, keluarga kami juga menjadi semakin baik serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur tiap pembahasan dan firman yang sudah kami dengar. Dan sekarang kami siap kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kami mau praktekkan iman kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami angkat tangan kami, dan biarlah kiranya berkat yang menimpa daripada Allah Bapa, kasih yang sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, dan juga persekutuan kami yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus memberkati hidup kami mulai hari ini sampai saat Tuhan datang menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sedang diproses dalam praktek iman kita semua berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pastor Villa. Berkati ya. Thank you semuanya. Ibu Nelly. Terima kasih God Pak. bless you. Tuhan berkati.